Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari ibu-ibu semua, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk di dalam pelajaran kita. Halaman 2, judulnya adalah kesunahan saat membasuh wajah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah, seperti membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian membasuh telapak tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu doa membasuh tangan. Kemudian doa masukkan air ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Menghembuskan air dari hidung. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Kumur-kumur juga ada doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Semua itu sudah kita bahas. Tata caranya kita sudah bahas. Tinggal dipraktekkan saja. Sudah belum dipraktekkan? Rasa-rasanya belum, ibu-ibu. Ya. Belum ada yang hafal doanya. Ya, alhamdulillah. Ya begitulah fenomenanya sudah kalau belajar. Sudah tua itu begitu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Orang belajar di waktu kecil itu seperti orang mukir di atas batu. Jangan orang Banjar merikit hafalannya sampai ke Tuhan merikit. Tahu mereka ibu-ibu nempel ingatan tadi. Tapi kalau Tuhan kita ini seperti ini, 40 ke atas hanya belajar. Belajar sesudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Diukir tuh saya kilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Mantul ya ala kuliah. Tapi masih beruntung hubungan kita ini lah. Ada orang sudah tua pada mau belajar, menyambati lagi, sudah menyambati orang anak belajar di haurnya, kalau sampai belajar katanya. Coba jahatnya manusia seperti itu. Sudah kadang mau belajar, menyambati pulang, orang hendak belajar dilarang-larangnya.
jahatnya manusia. Nah itulah manusia. Tapi beruntung pian yang belajar di sini. Lebih afdal pian belajar daripada orang sholat 1000 rakaat. Itu ada orang sholat sunat di sini 1000 rakaat. Pian belajar di sini sebentar 1 jam belajar itu lebih afdal daripada orang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Tapi kalau sudah belajar pulihkan dari sini, jangan dibatalkan pahalanya. Maksudnya gimana? Belajar 1 jam, merumpi 3 jam, habis pahala. Jangan. Baiklah ya, kita langsung saja ikutin semuanya. Yang kedua, kesunahan saat membasuh wajah. Apa sunahnya ketika kita berwudu di saat membasuh wajah? 1. Melafazkan niat dengan mengucapkan nawaitul wudu'a lis-salati. Apa yang sering kita baca, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi. Itu lafaznya. Niatnya dalam hati. Nanti kita akan bahas belakang ya. Ngambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian menyiramnya dari atas inilah. Jangan dari tengah, atau dari samping, atau kiri, atau bawah. Jangan. Tapi ambil dengan 2 telapak tangan, lalu siram dari atas ini. Airnya jatuh dari atas turun ke bawah. Sebelum tadi itu, sebelum basuh kita niat tadi, lafaz niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lis-shalah. Basuh, ambil air dengan 2 telapak tangan, taruh di atas sini. Jatuhkan air dari atas kepala sini, dari ubun-ubun sini. Sambil kita niat dalam hati, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu lillahi ta'ala, atau aku niat wudu untuk sholat fardu. Turun dia. Nah dari atas ini, jangan dari tengah. Poak begitu, habis kanan kiri basah semua. Dia basah, orang yang di kanan kiri basah juga. Dan mungkin tanpa kerasaan, gara-gara kita berwudu seperti itu, orang yang kanan kiri kena cipratan air kita, dia merasa jengkel, maka cara wudu seperti itu bisa mengakibatkan dosa karena mengganggu orang lain. Nah ya, jadi hati-hati. Udah dipaham dulu ya? Nah sekarang baca doa ketika membasuh wajah. Ini doa supaya muka glowing. Ya, apa namanya, beautiful, ya kan? Inner beauty, ya kan? Cahaya dari dalam. Ada orang mukanya biasa saja, hilang-hilang saja muhanya, tapi kalau dilihat sama orang tuh enak, orang itu wajahnya dipandang. Senang, kita ngelihat orang tuh senang, tapi ada mukanya glowing, tapi ngelihat wajahnya itu rasanya anak anak menampar aja. Kenapa? Jadi pelakor akhirnya. Ini doa supaya glowing wajah, inner beauty, ya. Pokoknya itulah cahaya dari dalam. Kita baca doanya, Bu. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, bagusnya, wala tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu
a'daika. Ayo angkat suaranya. Allahumma ya Allah bayyid wajhi, cerahkanlah wajahku. Orang zaman sekarang bahasnya glowingkanlah wajahku. Pakai apa glowing? Skincare kah? Minicare kah atau apa? Oh tidak. Binurika, dengan cahayamu. Cahayanya dari Allah, glowingnya dari Allah. Yauma tabyaddu, di hari bersinarnya wajah-wajah, wujuhu auliyaika, para kekasihmu. Jadi wali-wali Allah itu wajahnya itu berseri-seri, bersinar-sinar. Ada seorang murid belajar dengan seorang guru. Gurunya ini orangnya hitam legam orangnya. Tapi orang yang hitam legam ini yang dia menjadi guru itu orang wali. Jadi muridnya bilang, sungguh katanya guruku itu mempunyai kulit hitam legam. Tapi rasanya ketika aku lihat wajahnya, aku kepingin sekali mencium wajahnya itu. Kenapa? Perasaan tuh kayak coklat wajahnya itu. Kayak coklat, manis sekali rasanya. Ada nggak seorang seperti itu? Ada. Itu yang dikatakan cahaya dari dalam. Cahayanya datang dari Allah. Wala tusawwid, dan janganlah engkau suramkan. Asal maknanya hitamkan, suram. Wajhi, akan wajahku. Bidulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma, pada hari. Taswaddu, suramnya. Wujuhu, wajah-wajah. A'daika, para musuhmu. Nah itu bacaannya Bu. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Sambil membasuh, sambil baca doa itu. Kalau enggak hafal ibu-ibu, dicatat, ditulis di kertas. Dari doa yang pertama itu membasuh telapak tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan air ke hidung, sampai nanti kita selesai membasuh kaki. Itu ditulis, ditempel di cermin atau ditempel di tempat wuduan. Jadi ketika berwudu sambil baca. Amalkan saja, maka insya Allah akan besar manfaatnya. Mudah dipahami ya guys? Lanjut ya. Yang kedua, memulai membasuh wajah dari bagian atas. Yang dimaksud atas ini ibu-ibu, atas wajah sini. Dari sini. Udah ya. Nah, kenakan rambutnya, turunkan ke bawah. Yang kedua, yang ketiga, mengambil air dengan kedua telapak tangan. Nah, bukan tangan tambahin telapak ya. Secara bersamaan. Nah, jadi begini ambilnya. Jangan satu biji kemudian begini jangan. Ya. Nah, jadi bersamaan mengambil begini dengan dua telapak tangan. Siram dari atas. Yang keempat, meneliti al-maqqa, yaitu tepi mata
sebelah hidung dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, jadi ketika basuh, nah ini Bu, nah ini namanya ujung mata dekat hidung, namanya al-maqqah. Ini penting dibersihkan. Karena yang pernah kita bahas ya, mungkin di sini atau di tempat lain, kalau ada orang berwudu, ketika dia basuh wajah dengan memejam mata, contoh gini, dia gosok, tiba-tiba ketika selesai wajah dia buka begini, di sini nggak basah, nah di sini nggak basah, apalagi di sini nggak basah, maka wudunya sah atau tidak? Atau dia mengantuk bibirnya, apa aja orang Banjar mengantuk, dia mengantuk aja, takut ginjunya luntur. Pas dibuka, buka sini nggak basah ini, padahal ini wajib basah, merah bibir ini wajib basah. Dia nggak kenakan air wudunya, tidak sah. Atau berwudu, set begini, cik 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 cik, di sini nggak basah. Yang pernah kita bahas al-ghur, lebihan bekas wudu di wajah. Dia cuma di sini, nggak basah di sini, maka wudunya tidak sah. Pentingnya belajar, penting sekali. Belajar tapi dipraktekkan. Belajar memperhatikan. Ada orang belajar mengantuk dia, atau belajar mengobrol, atau belajar main HP. Nah, akhirnya apa? Tidak paham di dalam apa yang dipelajari tadi. Nah, ya, jadi kita belajar, perhatikan, nanti ketika kita berwudu praktekkan. Yang kelima, meneliti al-lihat, yaitu tepi mata yang satunya, maksudnya yang dekat telinga sini, arah telinga, juga dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, wudu, nah sini basuh, nah ujung ini al-maq namanya, ini. Kemudian yang di ujung dekat arah telinga namanya al-lihat. Nah, terutama bangun tidur, karena kalau bangun tidur biasanya apa ya? Ada tahi matanya. Udah ya. Yang keenam, mengusap kedua telinga, karena untuk menghindari perselisihan ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga termasuk bagian dari wajah. Begini Bu ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, telinga ini areal tengah-tengah, areal sengketa. Sengketa ini. Mazhab kita Syafi'i, telinga bukan masuk wajah, telinga bukan masuk telinga, dia tersendiri. Makanya disebut sengketa. Namanya sengketa, ya sengketa itu apa? Jadi bukan tanah aja bersengketa, di anggota badan kita pun ada yang bersengketa. Apa itu? Telinga. Makanya ada orang yang kalau dia menggunakan telinga aja, itu sering bersengketa dia. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan mata, dia cuma menggunakan telinga. Nah, akhirnya karena dia cuma mendengar sebelah, mendengar dari pihak sebelah, oh bersengketa dia. Kan banyak orang seperti itu. Kilwakol, apa kilwakol? Si Anu mengatakan begini, iya kah? Pantasan, blok nyambung, akhirnya bersengketa lawan orang berkelahi gara-gara mendengar yang belum tentu keasliannya. Telinga.
Ya mungkin saja ketika dia diciptakan dari tanah, dia kena tanah sengketa itu. Ya, Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Jadi ketika diciptakan mungkin kena tanah sengketa. Jadi hidup itu bersengketa aja lawan manusia. Tinggal di kampung ini berkelahi lawan tetangga. Pindah lagi ke kontrakan, pindah sebelah sana berkelahi lagi. Berkelahi aja gawiannya. Tanah sengketa. Tapi ada juga saya jalan-jalan Bu ya, pernah tahun berapa itu ya, iseng-iseng ke Melawai, naik jalan-jalan begitu. Entah waktu itu saya lihat mobil atau sepeda motor, saya lupa itu. Pokoknya ada tulisan di motor atau di mobil itu, tulisannya apa ya? Janda sengketa. Saya mikir, kira-kira ada nggak janda sengketa itu? Ternyata bukan tanah aja yang bersengketa. Tapi pikir-pikir, waktu dulu kan saya jadi penghulu masih, penghulu di arah Kelandasan. Tapi pikir-pikir, oh benar, memang ada janda sengketa. Dan di Balikpapan banyak janda sengketa. Kenapa? Karena di Balikpapan ini banyak orang merantau. Seorang perempuan janda merantau dari Sulawesi, dari Jawa atau dari Madura atau dari Sumatera datang ke Balikpapan. Dia bilang katanya sudah bercerai dari suaminya, tapi ternyata suaminya belum menceraikan. Lalu pacaran di Balikpapan, kepingin menikah. Datang ke KUA minta dinikahkan. Kata KUA, status ibu apa? Punya suami enggak? Punya Pak, tapi sudah dicerai. Mana surat cerainya? Enggak ada Pak. Loh, katanya sudah dicerai. Mana surat cerainya? Sudah dicerai Pak secara lisan, tapi belum diurus surat-surat menyuratnya. Kata penghulu, selama belum ada surat cerainya, kami tidak berani menikahkan ibu. Nah, yang seperti ini namanya janda sengketa. Hendak dinikahi sama laki-laki yang kedua belum bisa. Kenapa? Segelnya belum lepas lagi, belum balik nama lagi. Paham nggak Bu? Telinga, nah kita kembali ke telinga. Kenapa jadi janda sengketa tadi? Nah telinga ternyata di tubuh kita ini, telinga ini sengketa. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, telinga itu tidak masuk areal wajah dan juga tidak masuk areal kepala. Sebagian mazhab yang lain, kalau tidak salah mazhabnya Imam Malik, telinga itu masuk areal wajah. Sehingga bagi mereka yang mengatakan telinga masuk areal wajah, maka bagi mereka ketika berwudu wajib membasuh wajah plus juga membasuh telinga, karena mereka mengatakan telinga masuk anggota wajah. Sebagian mazhab yang lain, kalau tidak salah Hanafi, telinga itu bukan masuk areal wajah, tapi masuk areal kepala. Makanya ketika mengusap kepala itu sekalian kena telinga, kepala langsung telinga. Nah itu sengketa dia. Nah kita mazhab Syafi'i tengah-tengah. Telinga itu bukan masuk kepala, bukan masuk wajah. Dia berdiri dengan sendirinya. Paham kira-kira Bu? Nah supaya tidak masuk dalam beda pendapat, maka disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ketika membasuh wajah plus juga kenakan telinga. Ketika nanti membasuh kepala plus juga kenakan telinga. Makanya nanti kita lihat anggota badan yang paling banyak disiram air itu adalah telinga. Dia totalnya nanti ada 15 kali kena air wudu. Telinga itu. Wajah 3 kali, kepala 3 kali. Nih kena wajah, kena telinga sudah. Kemudian nanti ada 9 kali setelah kepala. Nanti kita akan sampai tata caranya.
totalnya 15 kali telinga itu kena air wudhu. Kalau wajah berapa kali Bu? 3. Tangan 3. Kaki, kepala, leher sekali saja. Tapi telinga 15 kali. Kenapa 15 kali? Nah, perhatikan ini. Ternyata di situ ada filosofinya. Kalau ditanya, ibu-ibu, anggota tubuh manakah yang paling banyak menyebabkan kita dapat dosa? Yang menyebabkan kita banyak dapat dosa di anggota tubuh mana? Mata, mulut, tangan, kaki, hidung, atau telinga? Yang paling banyak dapat dosa ini, tanpa kita sadari kita dapat dosa. Di mana Bu? Telinga. Telinga. Nanti kita akan sampai di jari. Telinga dulu. Kenapa telinga? Karena kita ini terkadang sadar nggak sadar kita bisa dapat dosa dari telinga tadi. Kita naik mobil angkot nih ya. Kita duduk banyak sama orang. Ternyata di belakang nih ada orang rumpi. Blub. Kita sadar nggak sadar mendengar itu. Maka telinga kita ini karena sudah dosa. Nggak mungkin kita tutup telinga. Kenapa tutup telinga? Adzan kah? Nggak sadar kita mendengar. Kita jalan begitu, ternyata ada musik dangdut, dundang. Di mana? Itu nggak keren lagi lagunya. Lagu janda apanya? Nggak hafal juga saya. Pokoknya paling susah dijaga anggota tubuh dari dosa yang akhirnya kita dapat dosa, paling susah dijaga nih, itu telinga. Paling susah dijaga itu telinga. Dan ketika kita mendengar itu, apalagi cerita orang, kalau nggak kuat-kuat, makin asik mendengarnya. Aku udah ikut bicara kok. Aku udah ikut bicara, cuma mendengarkan. Dan orang ngerumpi itu ya, orang ngerumpi semakin suaranya pelan itu semakin rahasia itu. Itu semakin asik ceritanya. Bu. Ya Bu, ya kan. Ya. Makin sedap itu ceritanya tuh. Tapi semakin sedap juga dosanya. Ada nggak kira-kira ibu-ibu kalau ngomong pelan-pelan berdua-duaan? Pokoknya semakin pelan suaranya itu semakin mengerikan ceritanya. Di sini nggak ada, sana. Sini nggak ada beda. Nah, goyang ya. Baik. Nah, itu telinga. Nantilah kita akan sampai babnya sendiri ya. Cuman intinya kalau kita membasuh wajah, maka kenakan juga dibasuh, gosok. Nah gini, sok. Atau cuman gosok ini aja. Nah, kenakan telinga. Sunnah. Yang ketujuh, Iqalatul ghurrah, yaitu membasuh bagian yang melebihi batas wajah dari segala arah saat membasuh wajah. Perhatikan ibu-ibu, kalau di kepala sampaikan ke ubun-ubun, kalau di samping kanan kiri sampaikan ke telinga, kalau di bawah sampaikan ke leher. Nah, di bawah dagu sini. Lebihkan. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, namanya ghur. Cahaya lebihan yang ada di wajah. Itu nanti di akhirat dia bercahaya.
Yang kedelapan, ad-dalku, yaitu menggosokkan tangan ke anggota wudhu. Nah, karena kita membasuh wajah, maka yang kita gosok adalah wajah dengan tangan kita gosok. Tapi kalau boleh nih ya Bu ya, kalau para ahli kecantikan mengatakan kalau menggosok itu jangan dari atas ke bawah, tapi gosoknya dari bawah ke atas. Coba lihat ibu-ibu pakai masker tuh, nah, ya enggak? Kalau dia begini, turun wajah, uratnya tuh, makanya ada orang tanam benang, nah kencang lagi di sini, nah jadi gosok, siramnya ke bawah, tapi gosoknya begini. Jangan berpupur begini, salah. Nah, ya enggak, ibu-ibu begitu kan? Kalau pian begini, kendor pipi. Sudah tuha, kendor lagi. Penyakit dur jar orang Banjar. Dur, tahu dur Bu? Uban bahambur, mata kaur, telinga apa lagi? Mata kabur, telinga telinga kaur, apalagi kulit kendur, jalan teundur-undur, nang di bawah kandur, nang di tengah di bawah kandur berataan. Penyakit dur tebang dah, ya enggak? Uban bahambur, kulit luntur, jalan teundur-undur, mata kaur, mata kabur, pendengaran kaur, nang di bawah kandur. Nah, ur penyakit ur. Nah, jadi cara gosoknya, siramnya dari atas ke bawah, tapi gosoknya, nah, yalah Bu. Nah begitu. Ibu lebih paham karena sering pakai masker. La ilaha illallah. Yang ke-9, menyelat-nyelati jenggot. Menyelah-nyelahi jenggot dan jambang. Garis kurung godek. Godek ya orang Jawa bilangnya. Kita orang Banjar jambang. Yang tebal dengan jari tangan kanan dari arah bawah dan menggunakan air yang baru. Ini bagi laki-laki yang punya jenggot dan jambang tebal. Kalau punya abu ya ini tipis. Ya, jadi yang disebut tebal itu gimana? Yaitu antara kita dengan orang itu yang punya jenggot jaraknya 1,5 meter. Kalau antara kita dengan orang yang punya jenggot itu jaraknya 1,5 meter, kita melihat di belakang jenggotnya ini masih ada kelihatan kulit wajahnya, itu masuk kategori tipis jenggot tadi atau jambang tadi. Tapi kalau kita berdiri di depan dia atau berhadapan dengan dia jarak 1,5 meter, kita melihat jenggotnya ini tidak kelihatan, kulit wajah yang di belakang jenggot ini tidak kelihatan, maka itu masuk kategori jenggot yang tebal. Orang kita Indonesia, khususnya di Balikpapan, belum ada lagi jenggot yang tebal. Tapi kalau kita ke Mekah, berangkat haji, berangkat umrah, Masya Allah, itu orang-orang sana banyak sekali jenggotnya itu nang kayak sarang wani. Tahu sarang wani? Tebal banget. Bahkan dulu ada santri di Hadramaut dulu ya, di Rubat Karim. Keasikan belajar, asik belajar, ya, hobi, candu belajar. Akhirnya dia punya jenggot gak terurus, rambut gak terurus, jenggot gak terurus. Kata guru, coba kamu Pak, kamu belajar tapi gak menjaga kebersihan. Bersihkan rambutmu, bersihkan jenggotmu, itu dibersihkan. Maka dia pun memotong rambut, jenggotnya dibersihkan. Ketika dia nyisir jenggotnya disisir,
tok tiba-tiba jatuh 2 ekor kalajengking. Ya, ini cerita beneran di Tarim. Orang Arab punya jenggot tebal, ketika disisir jenggotnya tuh kalajengking 2 ekor jatuh. Jadi sarang kalajengking. Kalau Tarsan Betawi, penonton Tarsan Betawi, zaman dulu Pelen Benyamin S, ketika rambutnya dipotong, itu yang keluar cuma kecoa. Ini rambut ini bukan lagi tutup kecoa, sarang kecoa. Lah ini lebih-lebih sarang kalajengking itu. Saking tebalnya itu jenggot. Nah, orang yang punya jenggot tebal setelah membasuh wajah itu sunnah dia mengambil air pakai tangan kanan lalu dia usapkan dari bawah begini. Nah, ini kalau punya jenggot tebal, ambil lagi usapin ini, ambil lagi usapin, ya, baru diginikan. Itu yang punya jenggot tebal. Tapi kalau yang nggak punya jenggot tebal, ya sudah sekali jalan aja cukup. Yang ke-10, mengulangi semuanya hingga 3 kali. Perhatikan Bu ya, rumusnya ya. Dalam masalah berwudu, begitu juga mandi junub, disunahkan untuk mengulang 3 kali itu adalah dalam pekerjaan, dalam perbuatan, dalam gerakan. Membasuh wajah 3 kali, ya itu gerakannya, itu perbuatannya. Berkumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, semuanya 3 kali, kepala 3 kali, semuanya sampai kaki 3 kali. Ini yang dianjurkan mengulang 3 kali adalah dalam gerakan. Tapi kalau dalam bacaan tidak disunahkan untuk mengulang 3 kali, kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 kelamaan. Jadi kalau bacaan cuma sekali saja, doa-doa yang kita bahas ini cuma sekali. Tapi kalau dalam gerakan itu 3 kali. Mudah dipahami kira-kira? Baik, selesai bab kedua, sunah-sunah ketika membasuh wajah. Sebelum kita lanjut, siapa tahu ada pertanyaan, dipersilahkan. Ibu, mungkin ada yang bertanya, silahkan angkat tangan, nanti saya angkat mic-nya. Silahkan Bu, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Tidak ada? Bulan depan tanggal berapa itu? 10 ya? 10 Desember hari Sabtu. Hari Ahad jam 8 atau siang? Pagi. Jadi bulan depan kata panitia kita bulan depan ulang tahun ya, yang kedua majelis taklim ini kita ulang tahun yang kedua tanggal 10 hari Ahad jam 8 pagi dimulai. Di tempatnya di sini, di sini insyaallah ya. Kemudian insyaallah nanti Abuya berangkat tanggal 24 Desember berangkat umrah lagi bawa jamaah, gak banyak, sedikit saja. Siapa tahu ibu-ibu ada yang ingin membadalkan umrah untuk suaminya, untuk orang tuanya dan sebagainya. Nanti bisa hubungin saya pribadi. Untuk masalah harga nanti kita bisa diskusikan ujrahnya ya. Jadi seperti itu, insyaallah masih ada waktu ya. Kemudian nanti mungkin kedepannya, kalau kemarin kita sudah ziarah ke mana namanya itu, Kutai Lama, nah, siapa tahu nanti mau ke Banjar. Abuya baru pulang dari Banjar ziarah, berangkat hari malam Senin, pulang Kamis sore ya. Nah, berapa hari? Mudah tidak lama. Malam Senin pulang, kembalinya hari Kamis kemarin. Cepat saja ya, kalau mau ziarah ya.
Sekarang kalau kita mau ke Banjarmasin ada jalan pintas, jalannya bagus maksudnya, yaitu jalan Marabahan dari Kandangan menembus Marabahan sampai ke Banjarmasin, Banjarmasin ke Basirih. Itu lebih cepat jalannya. Mungkin bedanya ada 1 atau 2 jam bedanya. Nah, atur saja nggak tahu berapa perkiraan. Nggak tahu ya berapa itu. Kalau ongkosnya untuk bisnya saja ya mungkin kalau sekali tumbang kan sekali jalan 300, pulau pergi kan 600. Itu bisnya saja, kendaraannya saja. Yang repotnya itu nanti penginapannya. Nanti di sana bisa diatur nginap rumah di mana begitu. Nyewa rumah, jangan nyewa hotel. Kalau nyewa hotel, saya kemarin nyewa hotel untung dibayarkan orang. Semalam 300, 2 malam 600 ya. Nah, siapa tahu nanti ke depan bisa ke sana lagi ya, lebih jauh lagi ziarahnya. Nanti ke depannya lagi ulang tahun yang ketiga, kita mau ziarah ke Wali Songo, ayo. Ya kan ya? Ada yang masih banyak belum tahu Wali Songo kan? Wali Songo. Ini ada lagi orang Jawa, orang mana orang Jawa? Pernah ziarah Wali Songo? Enggak pernah. Yo boy, orang Jawa enggak pernah Wali Songo. Nah, dari Wali Songo baru kita ke umrahan. Ya, siapa tahu nyangkul di belakang rumah dapat emas 10 kilo begitu. Bahagia gitu. Baik, ada pertanyaan? Masih ada 20 menit. Ya, silakan Ibu. Masalah yang lain juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hukumnya apa ya kita berbicara di sela-sela berwudu? Baik. Berbicara pada saat berwudu ada beberapa hukum. Satu, hukumnya sunnah, yaitu kita berbicara untuk doa, seperti doa-doa yang kita belajar ini. Ketika kita basuh wajah, basuh tangan dan sebagainya, itu kan kita bicara. Tapi bicaranya ini pahala, dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena doa. Satu. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi wajib. Kapan? Pas kita berwudu, umpamanya kita melihat ada orang buta umpama jalan, tiba-tiba dia nggak melihat paret, mau jatuh masuk ke paret. Kita lagi wudu, kita bilang, Pak, ada paret depan, hati-hati. Maka berbicara seperti ini bisa masuk kategori wajib. Supaya apa? Menolong orang supaya jangan tercebur ke paret. Atau ketika kita berwudu, tiba-tiba anak kita main kabel nih, dicucuk-cucuk tangannya. Kita bilang, jangan main kabel, hati-hati. Pada saat kita berbicara seperti itu, ketika berwudu, ini bisa masuk kategori wajib. Untuk apa? Mencegah daripada kemudaratan yang terjadi. 3. Hukumnya makruh. Kapan? Kalau tidak ada manfaatnya. Sambil berwudu, sambil ngobrol, Bu, nanti malam pengajian di mana, Bu? Kira-kira itu kita undangan nanti masaknya apa itu ya, Bu? Makanannya dibicarakan. Ini makruh hukumnya. Dan bisa juga hukumnya menjadi haram. Kapan? Ketika berwudu sambil ngerumpi. Bu, nanti kemana, Bu? Ibu pengajian sana. Boy, jangan. Itu ibunya begini, pelit, bla 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 bla. Sambil wudu, sambil bicarakan orang. Ngerumpi nih. Maka ini hukumnya adalah menjadi haram. Jadi lihat situasi kondisinya di mana. Apa yang dibicarakan dan kemudian lihat kondisinya. Udah dipaham kira-kira? Baik, pertanyaan bagus. Monggo silakan kalau ada yang bertanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini agak menyimpang dari tema sekarang ini, yaitu kalau kita habis sholat pas dikir, sekarang kan musim panas Bu ya. Oke. Kadang-kadang kita menyingkapkan mukena atau rukuk, itu yang ada yang terusan kan biasanya kan, kita singkapkan ke pundak atau biar angin gitu ya maksudnya. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Baik. Itu satu. Yang kedua, di saat kita berzikir belum selesai, kita rasa ke belakang. Jadi kita ke belakang dulu. Itu seharusnya berwudu kembali apa enggak? Baik. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjar, bubuhan nenek-nenek ya. Tanda di sini lah. Itu kalau selesai sholat pasti nah. Kalau pang baju pas dibuka cuma buku tang aja. Kulit keriput, kutang benda betahilin banan sudah. Kipas pulang. Apa hukumnya? Nah, kalau seandainya selesai sholat, kemudian di tempat itu cuman dia sendiri, atau di tempat itu sesama perempuan, atau di tempat itu bersama suaminya, atau di tempat itu bersama laki-laki yang semahram dengan dia seperti anaknya laki-laki, maka boleh saja perempuan tadi menyingkap dia punya mukena tadi, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya cuma buku tang saja, ya lihat sikon. Kalau di depan suami begini membuka tinggal buku tang, kata lakinya kenapa pulang ini memancing-mancing. Jadi dia sikap saja. Tapi kalau di depan laki-laki yang bukan mahram, jangan. Hukumnya bukan masalah batal tidak batal sholatnya, cuma nanti kena haram karena membuka aurat tadi. Gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, ke belakang setelah sholat, nggak ada masalah. Boleh saja kan sudah selesai sholat. Selesai sholat nggak apa-apa ke belakang dan sebagainya. Atau mungkin ibu-ibu sibuk, ya, umpama habis sholat subuh nih, suaminya ibu mau kerja atau mau kemana, ibu-ibu mau zikir. Kalau zikir nggak nyiapkan makanan atau kopi atau sarapan, gimana? Sudah habis salam sholat subuh langsung ke dapur, sambil ke dapur sambil baca bacaan boleh. Sambil nyiapin kopi, nyiapin nasi kuning, roti, kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh. Nah, yang kurang pas itu kalau seandainya ke belakang nggak ngapa-ngapain, ya seperti santri itu, nah, habis selesai salam ke belakang dia tiba-tiba berbah di belakang tiduran. Nah, ini kurang pas seperti itu. Gitu ya, boleh saja, nggak ada masalah. Dan selama tidak membatalkan wudu, tidak ada batal wudu, maka tidak perlu berwudu lagi, aman saja. Ada lagi pertanyaan? Tinggal berapa menit lagi? 10 menit? Ada pertanyaan? Nggih Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abu ya, saya tanyakan kemarin karena saya di sini, karena kemarin saya melihat sendiri, apa saya nggak paham ya, berbicara berwudu. Saya lihat kebetulan lagi ngantri, berwudunya kok ibu yang di depan saya cuma sekali semuanya. Membasuh wajah. Sedangkan sampai semuanya, sampai telinga, sampai ke semuanya lah pokoknya, karena setahu saya yang kalau telinga itu kan sunnah ya, tapi dia semua sekali aja. Setelah itu berwudu kakinya. Jadi saya tuh bingung, loh ini wudu apa saya nggak paham ya. Itu aja yang saya tanyakan, apa bagaimana dengan itu, apakah sah atau gimana? Kan simpel. Terima kasih.
Sebenarnya pertanyaan itu jangan ke saya, tanya langsung ke orangnya. Tapi kan gak enak kalau Nah, itu dia. dia. Karena saya nggak tahu juga ngapain. Siapa tahu dia cuma cuci muka aja. Aku ya maksud gini, saya melihat itu apakah memang ada ilmu seperti itu, memang yang mungkin Abu ya tahu, ataukah saya nggak paham? Ya, gini ya. Makanya saya bilang sebenarnya jangan bertanya ke saya, tanya ke orang itu. Karena bisa saja orang ini membasuh wajah sama basuh kaki. Saya pribadi Bu ya, mohon maaf nih ya. Saya biasanya pribadi kalau naik motor, apalagi panas-panas nih ya. Nah, atau mungkin kayak kalau dari pondok tuh mau ceramah maghrib di Balikpapan, saya sudah berwudu. Jam 5 sudah jalan, 1 jam sebelum maghrib saya sudah jalan. Sampai di masjid itu terkadang sudah adzan. Tapi saya tidak masuk langsung. Saya ke pewuduan, saya cuci wajah, cuci tangan, cuci wajah, cuci kaki. Orang terkadang bingung, ini ngapain ini guru ini kok cuci tangan wajah. Tapi dia nggak nanya juga. Nah, terus terang saya cuma cuci wajah sama cuci kaki. Tangan, wajah, kaki. Kenapa? Karena muka berdebu, kaki berdebu. Nah, habis itu saya lap. Nah, ini bukan berudu. Bukan berudu, nggak ada masalah. Makanya tadi kalau boleh bertanya bukan ke saya, ke Ibu. Ya, makanya tadi saya contohkan saya pribadi. Saya pun kalau naik motor, sebenarnya tadi saya mau cuci muka juga, kan? Biasanya kalau saya naik motor atau apa, sebelum masuk masjid saya cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki, lalu saya masuk. Tapi tidak berwudu. Kenapa? Karena saya punya wudu. Mungkin ibu itu sudah punya wudu, cuman cuci wajah saja dan kaki. Tapi kalau dia berwudu, memang dia berwudu seperti itu, yang nggak ada dalilnya. Dan memang tidak ada wudu seperti itu. Mazhab manapun nggak ada wudu cuman wajah dan kaki. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. Iya Bu ya. Itulah prasangka kita, kadang-kadang repot kita ini ya. Nah, melihat yang seperti itu. Mau nggak ada lagi? Masih ada satu orang. Ada lagi Bu, silakan. Terakhir. Sekarang yang jadi masalah ya. Ada. Sudah tanya dulu lah. Kalau enggak saya simpangkan ke bahasan yang lain. Aida, mana? Tuh, panitia. Maaf, saya lagi. Ini Bu ya, kalau pas kita jalan ya, itu bagaimana hijabnya harus kalau berwudu, walaupun itu di tempat yang sesama perempuan, kadang-kadang kan ada seliwer gitu ya, orang laki kadang-kadang masuk. Nah itu gimana? Hijabnya harus dilepas apa cukup di luarnya saja? Terima kasih. Kalau ini yang saya tadi membicarakan ya, yang saya membicarakan itu sebenarnya begini ya ibu-ibu ya, pengurus masjid itu sepantasnya menyediakan tempat khusus perempuan dan tempat khusus laki-laki dalam berwudu. Bukan hanya dipisahkan tapi tertutup. Ada memang dipisahkan, ini tempat wudu laki-laki, ini tempat wudu perempuan. Tapi percuma, walaupun dipisah, tapi percuma. Kenapa percuma? Karena area tempat wudu itu perempuan tadi ya, walaupun terpisah tapi tidak tertutup. Jadi ketika perempuan mengangkat tangannya, kelihatan dia punya aurat. Dia melepas jilbabnya, kelihatan punya auratnya. Yang di situ selewaran laki-laki dan sebagainya. Nah kalau seandainya, mohon maaf ya, ada kasus seperti ini, artinya memang wudunya mau nggak mau lah ada laki-laki di situ dan sebagainya, maka sebaiknya kalau ada seperti ini silakan ibu berwudu di dalam WC. Berwudu dalam WC nggak ada masalah. Yang terpenting adalah hati-hati dengan najis, dan yang kedua jangan berbaca bacaan pakai lisan. Kemarin waktu ke Banjar sampai di Basiri,
Saya lihat pas mau ziarah ada tempat wudhu perempuan tapi terbuka. Saya bilang sama istri, kamu kalau mau wudhu itu masuk dalam kamar mandi. Katanya sudah wudhu katanya di kamar mandi itu. Kalau dia terbuka kelihatan orang. Pernah juga saya ke Tenggarong, waktu itu masjid, salah satu masjid di Tenggarong direnovasi. Kata istri saya mau berwudhu, gimana kamu berwudhu? Ya sudah berwudhu. Saya ini selendang, saya buka, saya tutup begini. Jadi ketika dia berwudhu saya tutup. Jadi ketika dia membuka lengan, kepala nggak kelihatan sama orang lain. Selesai baru saya tutup lagi, saya punya selendang. Nah ini jadi PR bagi pengurus-pengurus baik langgar masjid atau apa saja, tempat wudhu untuk perempuan itu bukan hanya terpisah tapi juga tertutup supaya perempuan itu ketika membuka lengan bajunya atau membuka jilbabnya itu tidak kelihatan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau seandainya memang kondisi seperti itu, ibu-ibu silakan berwudu di dalam WC atau bisa bergantian, satu megang ngasih tirai supaya yang di dalam bisa membuka auratnya dengan leluasa. Itu Bu ya, solusinya begitu. Terakhir satu orang, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abuya, saya mau bertanya, kalau misalnya kan saya sebelum mandi wajib biasanya berwudu, lalu habis itu saya mandi wajib, kalau langsung sholat apa boleh Abuya, atau mandi wajib atau wudu lagi? Itu aja Abuya, terima kasih. Ini kita pernah bahas pada tahun yang lalu ya, belum masuk lagi di anggota. Jadi sunahnya begini ya ibu-ibu ya, kalau kita junub ya, baik laki-laki atau perempuan selesai melakukan hubungan badan, maka sebelum mandi junub itu sebaiknya buang hajat lebih dahulu. Buang hajat besar, buang hajat kecil. Setelah selesai buang hajat besar dan kecil, lalu istinja. Istinja, area tersebut, area sensitif tersebut dibersihkan, disabunin lebih dahulu. Lalu setelah disabunin, kita siram kembali dengan air bersih dan kita niat, aku niat mengangkat janabah hadas besar untuk khusus areal alat kelamin depan dan belakangku. Nah, itu dibasuh. Setelah selesai dibasuh, baru kita berwudu. Setelah kita berwudu, lalu kita mandi junub. Ketika mandi junub, kita tidak ada lagi memegang areal sensitif tadi. Kenapa? Karena kita sudah duluan mengangkat hadas besarnya. Dalam kondisi seperti ini, maka selesai kita mandi junub, maka kita boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi. Dengan catatan, selama kita tadi mandi junub, tidak ada mengerjakan salah satu yang membatalkan wudu. Kalau seandainya kita sudah wudu tadi, lalu kita mandi junub, di pertengahan mandi junub menggosok-gosok, terpegang alat kelamin, terpegang alat dubur, maka wudunya batal. Atau mandi junubnya hadas kecilnya batal. Atau umpama pas pertengahan wudu tiba-tiba hendak bekamih lagi, maka nanti wajib wudu lagi. Atau mandi junub lawan suami, boleh aja pada? Boleh, bareng sama kamar mandi lawan laki bini juga. Nabi pun pernah mandi berdua dengan Siti Aisyah, sekamar mandi berebutan banyu. Nabi lawan Siti Aisyah, tinggali aku. Kata Siti Aisyah, manja-manja lawan Nabi berebutan air. Tinggali aku. Jadi boleh saja. Nah, ketika mandi junub tiba-tiba bersentuhan dengan suami, maka selesai mandi junub diwajibkan untuk berwudu lagi. Namun apabila dari kita mandi junub sampai selesai mandi junub, kita tidak ada mengerjakan salah satu yang membatalkan daripada wudu, maka kita boleh langsung mandi junub tanpa berwudu lagi. Boleh langsung mandi junub tanpa berwudu lagi. Mudah dipaham kira-kira?
Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ayah cukup sampai masuk asar. Insyaallah ketemu di tanggal 10 nanti Desember. Kemudian tanggal 24-nya Buya berangkat umrah. Yang kepingin berangkat umrah silakan daftar. Yang ingin membadalkan umrah bagi keluarganya silakan nanti menghubungi Abuya. Kemudian besok hari Ahad ibu-ibu diundang semuanya ke pesantren Nurul Anwar jam 8 pagi dalam acara majlis taklim bulanan besok. Ya, jangan saya terus datangnya ke sini. Biar gak pernah ke pondok seumur hidup belum pernah tahu yang mananya Nurul Anwar itu. Nah, belum pernah. Itu jarak Oma Irama sungguh terlalu. Monggo besok ya kita majlis taklim di Amburawa. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.